Kalaupun ada yang tidak suka, wajar lah. Karena kita nggak mungkin bisa membuat semua orang suka sama kita. Nggak mungkin. Nabi aja alaihissalatu wassalam dilemparin batu. Ustadz Syafiq Basalamah angkat bicara terkait penolakan terhadap dirinya saat hendak mengisi ceramah di Surabaya beberapa waktu lalu. Saat diwawancarai khusus di TV1, Ustadz Syafiq Basalamah mengatakan merupakan hal yang wajar bila dakwahnya mendapat penolakan dari sebagian orang. Namun demikian tidak membuatnya berhenti untuk berdakwah. Menurutnya, bumi Allah ini luas untuk mensiarkan dakwah Islam. Bisa jadi di satu tempat ditolak, namun di tempat lain diterima. Lemparin batu, diusir dari kota, dari Mekah, dari kota yang paling dicinta, diusir. Tapi apakah beliau berhenti? Ya enggak. Tadi bumi Allah ini luas gitu. Kalaupun mungkin kita di tempat ini nggak diterima, mungkin di tempat lain ada yang menerima. Dan sekali lagi, tadi kalaupun ada yang menolak, tapi juga ada yang menerima. Dan Syafiq mengaku meminta maaf kepada pihak yang menolaknya berceramah. Bisa jadi ada kesalahan yang dilakukan. Meski begitu, dirinya mengaku dakwahnya tidak akan berhenti. kepada yang nolak, Anda minta maaf tentunya. Boleh jadi tadi memang Anda salah gitu. Cuma ada orang yang nggak merasa bersalah. Boleh jadi karena salah, tapi yang jelas kita nggak boleh berhenti berdakwah. Dalam penyampaiannya itu, ada hal yang membuat dirinya sedih dan khawatir hingga meneteskan air mata saat menceritakannya. Anda sering sampaikan, umat Islam saat ini nih berada di titik yang sangat lemah sekali. Jumlah mereka banyak, 2 miliar jumlah. Saudara kita di Gaza dibantai, kita nggak bisa berbuat apa. Kita ribut dengan perkara-perkara yang seharusnya tidak kita ribut. Kalaupun ada perkara-perkara ilmiah yang harus didiskusikan, bisa didiskusikan. Menurut Ustadz Syafiq, tujuannya menyampaikan ceramah adalah mengajak orang untuk kembali kepada agamanya. Tidak ada tujuan lain, namun kemudian harus mendapat penolakan. Itu yang membuatnya sedih. Sedangkan kita ketika ceramah, ya, ketika Anda menyampaikan ceramah, tujuannya mengajak orang kembali kepada agamanya. Apa tujuan lain? Gak ada sebenarnya. Dan harapan kita memang kita bareng-bareng bersama semua ormas yang ada, bersama semua yayasan yang ada, semua ustadz yang ada. Bagaimana mengajak umat itu kembali kepada agamanya. Tapi ketika umpamanya ceramah nggak bisa, sedangkan kita tujuannya tadi mengajak umat untuk kembali kepada agama Allah, ya ada kesedihan gitu. Tapi ya mau gimana lagi, kadangkala persaudaraan tadi anak haram itu lebih penting ya. Daripada kita harus ribut, apalagi kalau terjadi baku hantam di antara saudaranya. Siapa yang ketawa, siapa yang gembira gitu. Kita dalam posisi yang seharusnya ya bergandengan tangan dalam perbedaan yang ada. Selama perbedaan itu bisa ditoleransi ya. Tapi bukan berarti kita tidak saling mengingatkan. Insya Allah kita bisa mengajak umat bareng-bareng menuju kepada Allah SWT, menuju kepada agamanya. Ini loh agama yang Nabi SAW dulu sampaikan. Kita akan hina. Yang jelas kita semua bersaudara dalam perbedaan yang ada. Selama perbedaan itu tidak mengeluarkan orang dari Islam, ya dia saudara kita. Pengajian Ustadz Syafiq Rijah Hasan Basalamah di Surabaya kembali ditolak oleh GP Ansor Surabaya. Sedianya Ustadz Syafiq Basalamah akan mengisi kajian di Masjid Al-Ikhlas, Jalan Tanjung Sadari, Kelurahan Parak Barat, Kecamatan Kerembangan, Surabaya pada Sabtu 2 Maret lalu. Penolakan tersebut berdasarkan surat pengurus anak cabang PAC GP Ansor Kecamatan Kerembangan nomor 156 perihal keberatan kehadiran Ustadz Syafiq Rijah Hasan Basalamah. Sehubungan dengan dilaksanakannya kajian di Masjid Al-Ikhlas Surabaya yang mendatangkan Ustadz Dr. Syafiq Rijah Hasan Basalamah LCMA pada hari Sabtu 2 Maret 2024 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat ba'da maghrib sampai ba'da isya, maka kami pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor dan Satuan Koordinasi Rayon Banser Kerembangan Kota Surabaya keberatan atas kehadirannya. Tulis surat yang ditandatangani Ketua PAC GP Ansor Kecamatan
Kecamatan Krembangan, Ahmad Khairun Soleh sebagaimana dikutip dari Detik Jatim. Dalam surat tersebut disebutkan alasan GP Ansor menolak Ustadz Syafiq Basalamah. Pertama, ceramah Ustadz Syafiq Basalamah dianggap menimbulkan kontroversi di masyarakat. Dalam ceramahnya, dia pernah menyebut tidak boleh berteman dengan non-muslim, berzikir seperti nyanyi ramai-ramai, mengganti nama-nama Jawa seperti Sri. Kajian seperti ini menurut Ansor sangat meresahkan dan menimbulkan perpecahan. Kedua, GP Ansor tidak ingin Kecamatan Krembangan yang damai dan kondusif mengalami kejadian seperti di Gunung Anyar. Pada dasarnya Ansor bukan anti pengajian yang diselenggarakan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun sangat dianjurkan. Namun kami sangat keberatan keras atas dakwah Syafiq Rija Hasan Basalamah yang menimbulkan keresahan pada masyarakat kita, sebut Ahmad Soirun. Ansor Krembangan menilai permasalahan yang terjadi di Gunung Anyar belum selesai. Mereka khawatir jika acara tersebut tetap dilakukan, dikhawatirkan akan terjadi kembali hal-hal yang tidak diinginkan. Maka hal tersebut di luar kapasitas dan tanggung jawab kami sehingga pihak panitia penyelenggara maupun pihak keamanan, dalam hal ini Polres KP3 Tanjung Perak, harus siap bertanggung jawab dengan konsekuensi yang akan terjadi nanti. Tandasnya, kasus penolakan GP Ansor terhadap Ustadz Syafiq Basalamah yang akan mengisi ceramah di Surabaya beberapa hari lalu dinilai justru membuatnya bukan semakin tenggelam, tapi malah membuatnya semakin terkenal dan terangkat derajatnya. Penilaian itu disampaikan pegiat sosial yang juga politisi Partai Umat Mustafa Nahrawardaya di acara 2 Sisi TV One. Menurutnya, justru dengan cara seperti itu membuat orang semakin penasaran terhadap Ustadz Syafiq Basalamah hingga ingin mengenal dan mengetahui lebih dalam. Selain itu, Ustadz Syafiq ini kata Mustafa adalah lulusan Madinah dari 1 hingga S3, lulus dengan nilai cum laude. Karena itu sangat mengherankan ketika yang bersangkutan harus dipertanyakan apakah telah memenuhi sertifikasi dai atau belum. Dia lantas mempertanyakan bagaimana dengan para penceramah yang sering memulai ceramahnya dengan dangdutan sebagaimana video mereka yang sering viral. Karena itu, Mustafa menyarankan jika ingin mempertanyakan standarisasi atau sertifikasi dai dari Ustadz Basalamah, maka perlu juga dilakukan terhadap Ustadz lain yang ceramahnya juga sering diawali atau diselingi dengan dangdutan. Sementara itu, menyikapi polemik penolakan kajian yang diisi Ustadz Syafiq Rija Basalamah oleh GP Ansor, Ketua Bidang Dakwah dan Huah MUI Kiai Haji Khalil Nafis mengemukakan pandangannya. Menurut Khalil, sejumlah pendakwah yang ditolak oleh GP Ansor belum memenuhi standar dari Majelis Ulama Indonesia MUI. Salah satu yang disebutnya adalah Ustadz Syafiq Rija Basalamah. Khalil menegaskan bahwa pendakwah yang belum memenuhi standar MUI cenderung tidak mengikuti standarisasi dai di MUI. Dia sudah tahu mana konsep Islam wasatiyah, Islam yang moderat itu seperti apa. Tidak berarti dia meninggalkan Islam, tidak, tetapi memahami mana yang sifatnya tetap tidak boleh diutak-atik seperti akidah, mana yang ini wilayah siar, ungkap Khalil. Khalil juga mencatat bahwa sebagian besar pendakwah yang mengalami penolakan tidak terafiliasi dengan organisasi keagamaan tertentu. Mereka cenderung berdiri sendiri dan menyampaikan dakwah secara tekstual. Kiai Khalil menekankan pentingnya evaluasi bagi pendakwah yang mengalami penolakan. Menurutnya, pendakwah harus mengajak dialog dengan memperhatikan perbedaan pandangan orang lain dan memperhatikan nilai serta aturan yang berlaku di Indonesia. Sehingga menurut saya evaluasilah, kalau ada dai harus mengajak pada orang lain kemudian ada orang lain menolak, itu harus introspeksi pada dainya. Tapi teman-teman objektif aja mana yang taat hukum, mana yang melanggar hukum, pungkasnya.